Assalamualaikum, selamat sore nih teman-teman yang ada di rumah. Sore ini tumben-tumbenan ya. Kita live bikin bros kerang susun yang walaupun kelihatannya mudah ya guys, tapi kalau dipraktekkan itu asli cukup menantang banget. Biasanya sih karena bentuk kerang ini kan nggak rata ya, butir-butirnya tuh bentuknya beda-beda. Halo Mbak Nisa. Ini gara-gara kita terlalu sama, jadi ada sesuatu yang harus kita lawan dari semesta. Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore Bu Ati, Mbak Ting Ting. Selamat pagi, selamat sore. Aduh, biasan pagi sih ya. Nah, iya Mbak, tadi kan pas lagi posting bros ini, terus ada temen yang tanya, ih Mbak gimana sih bikinnya, kayak suka gagal gitu bikin bros yang tumpuknya banyak. Sebenarnya cara bikinnya tuh ya mirip ya sama yang dua tumpuk kayak gini, tapi memang benar semakin besar tumpukannya akan semakin susah ngatur brosnya itu berbentuk bulat. Nah, di live kali ini saya bakalan sharing gimana sih langkah yang biasa kita praktekkan kalau bikin bros bunga kerang yang versi jumbo ya. Karena bros-bros ini itu legendaris banget dan alhamdulillah selalu laku ya. Karena kalau disusun memanjang ini juga cakep buat kebaya. Terus dikasih rantai juga jadi brosnya jeng ya. Mbak, ini brosnya dibikin di atas plat bukan ya? Nah, kalau saya untuk bros ini bisa dilakukan dengan dua metode Mbak Ting Ting. Makanya kita kalau di paket bahan itu ada yang bros kerang di atas sarangan sama bros kerang yang tanpa sarangan. Nah, biasanya kalau mau cepet saya selalu pakai yang tanpa sarangan seperti ini. Jadi diuwer satu persatu dulu. Bagian belakangnya itu biasanya penuh kawat. Nah, baru kemudian ditutup sama sarangannya. Ya, kok aku nggak bawa sarangannya guys. Ya, nantilah dipikirnya ya. Kebetulan mbak-mbak admin juga udah pulang kalau jam segini. Kita mulai aja ya bikinnya. Siapa tahu bisa jadi cepet selesai. Nah, yang perlu disiapin untuk membuat bros ini itu relatif mudah. Hanya kerang saja dan satu butir mutiara air tawar. Boleh bebas ukurannya. Biasanya sih saya sesuaikan sama diameter brosnya. Nah, walaupun kalau dihitung ya, bros kayak gini tuh paling butuh satu untai. Masalahnya adalah kalau kita belinya cuma satu untai, itu belum tentu kerangnya bisa kepake semua ya. Nah, saya sarankan kalau mau bikin bros yang susunannya 3, coba siapkannya minimum 3 untai kerang. Nah, apa sih pro kontranya kalau pakai sarangan sama nggak pakai sarangan? Kalau kita pakai sarangan, itu brosnya relatif lebih stabil atau nggak ngeliut ya. Nah, jadi yang paling susah kalau bikin bros makin tebel itu adalah memastikan brosnya ini tetap dalam kondisi datar. Nah, semakin dia tebal, biasanya dia akan semakin melengkung. Nah, kalau misalnya masih kecil atau 2 lapis saja sih nggak terasa ya. Tapi kalau misalnya udah 4 lapis atau setebal telapak tangan gitu, itu harus rata supaya pada saat masang peniti dia bisa stabil bentuk bunganya. Nah, cuma kalau kita ngerangkainya di atas sarangan langsung, itu nanti penitinya nggak bisa panjang ya. Sementara peniti-peniti panjang ini hanya ada dalam bentuk satuan, nggak ada yang sudah sama platnya. Jadi kalau dirangkainya di tanpa kawat, tanpa sarangan, itu kita bisa pasang pakai peniti yang panjang, bahkan peniti yang lebih panjang lagi dari ini. Mbak, kenapa kok kita harus pakai 4
harus pakai 3 kerang. Ini pertanyaan bagus banget dari Mbak Andini ya. Ini contoh kerang yang nggak bisa dipakai kalau bikin bros bentuk bunga, Mbak. Kenapa? Karena posisi kawatnya itu ada di lurus. Yang bisa dipakai itu yang posisi kawatnya melintang wajik gini. Nah, dari sini ke sini. Bayang nggak ya? Nah, ini kalau misalnya posisi kawatnya di sini, dia jadi bisa dipakai. Artinya dalam satu untai itu akan ada beberapa kerang yang harus kita ikhlaskan dibuang supaya bentuk dari brosnya itu benar-benar melingkar. Ini saya tunjukkan ya, ada beberapa bros yang kadang saya bikinnya lagi ngantuk gitu dan bentuknya jadi nggak kayak bunga atau kayak aneh lah. Misalnya gini ya. Nah ini kan ya lumayan lah agak bunga ya kan. Tapi ya mana ya. Nah ini, nah dia menceng gitu, menceng. Gimana ya ngomongnya? Kebayang nggak sih teman-teman, kayak aneh gitu loh, ya kan? Bunganya kayak nggak bulat. Ya ini masih bisa terselamatkan dengan apa? Biasanya kalau saya nemu bunga-bunga yang kayak gini, saya kasih juntai gitu ya, akar-akaran, sehingga fokus orang tuh nggak ke bunga yang melingkar, tapi ke akar-akarnya. Nanti mungkin bakalan saya share ya. Sekarang kita siapin dulu kerangnya. Makasih Mbak Ting Ting. Ya sih, emang kalau namanya handmade, beberapa orang yang suka sesuatu yang nggak terlalu presisi, semakin abstrak semakin menarik, itu melihat yang nggak sama itu sebagai enggak masih oke aja gitu. Cuman kalau masalahnya pelanggan kita tuh kan macam-macam ya, dia ekspektasinya adalah beli bros bulat ini bentuknya bunga. Begitu dia kayak agak nggak bunga gitu, nanti pertanyaan gini, Mbak yang model yang satu ini kok agak aneh ya bulatnya gitu. Nah enaknya kalau kita ngerangkai pakai kawat aja, tentunya kawat super ya guys, ukuran 0,4 ini, kita bisa patahin aja tuh yang nggak cocok, baru kita ganti pakai kerang yang lebih presisi untuk bentuk bunganya. Nah untuk kawatnya sendiri saran saya dipotongnya 2 meter ya. Kemudian kerang-kerang ini sebenarnya kan bisa kita kelompokkan jadi yang ukurannya relatif kecil sama yang agak besar. Nah tapi kalau misalnya dia udah kelihatan pecahannya kayak gini, otomatis kalau ditaruh di paling atas kawatnya akan kelihatan ya, sehingga kerang ini nggak akan saya pakai. Jadi saya cari yang lebih kecil tapi yang nggak kelihatan. Maksudnya gimana sih Mbak nggak kelihatan? Nah ini ya, ini sih kelihatannya kayak kerang biasa, tapi kalau kita masukin kawat nanti teman-teman bisa lihat bareng. Tuh kawatnya kelihatan kan di depan. Beberapa orang sih menganggap itu sebagai nggak apa-apa aja gitu, tapi beberapa yang lain tuh nganggapnya ini kerangnya pecah. 1, 2, 3. Jadi ya kita harus benar-benar tahu ya siapa yang beli brosnya. Dan makanya bros ini walaupun bahannya satu jenis ya, tapi harganya mahal karena dari satu kerang itu kita akan sortir, nggak semuanya bisa dipakai. Oke, sekarang kita masukkan dulu ini di sini. Lipat jadi 2 sama panjang, terus pakai bantuan tang kita putar ya. Kan ya, bismillah. 1, 2. Oke. Nah, dia nggak bergerak lagi ya. Dia nggak jatuh-jatuh. Oke. Nah, kemudian kita buka, masukkan 1 kerang di kawat yang sebelah kanan dan 1 lagi di kawat sebelah kiri. Oke, 1 di kanan, 1 di kiri.
buat jangkar atau susunan paling atas ya dari kerang ini, ada yang suka pakai 4, ada yang suka pakai 3. Pengalaman saya kalau pakai 4 itu biasanya susah bentuknya jadi bulat. Jadi kalau saya boleh saran, sebaiknya kerang yang paling atas hanya 3 saja. Jadi kayak gini. Ya, teman-teman bisa lihat. Oke, nah kemudian ini kita atur supaya apa? Supaya dia jarak antar kerangnya itu relatif sama. Nah kemudian kita masukkan kerang menggunakan 2 kawat sekaligus. Nah jadi kalau tadi kan di 1 kawat aja ya, ini 2 kawat langsung masuk ke 1 kerang. Inilah kenapa beberapa kerang itu mungkin jadi nggak bisa dipakai karena relatif nggak cukup lubangnya untuk dimasukin 2 kawat. Oke, kemudian ini ya bagian yang rata selalu yang dilewatin kawat. Ini kalau saya yang bikin ya, tapi monggo kalau teman-teman mungkin lebih suka bagian nggak ratanya di belakang boleh juga. Kemudian ini jepit lalu kita puter. Oke, ya. Nah, ini kita letakkannya tepat di antaranya si kerang yang paling atas. Jadi yang saya bagikan ini adalah tips untuk bikin dia melingkar ya. Mbak, apakah kerang-kerang yang nanti nggak bisa dipakai di bros bunga ini harus dibuang? Enggak. Kerang-kerang itu biasanya saya pakai di bros lain kayak bros 2 bunga. Itu kan fungsi kerang cuman untuk penopang ya. Bahkan kadang kerangnya itu ketutupan sama kelopak daun. Artinya kalau misalnya kerang-kerang yang ada di bawah itu jelek, pecah, kelihatan kawatnya, itu nggak terlalu matters karena dia nggak kelihatan sampai di atas. Oke. Nah, kenapa sih Mbak kok yang di layer kedua harus menggunakan 2 kawat? Emangnya kalau 1 kawat aja nggak bisa tah? Nah, mungkin ada yang kepikiran kayak gitu ya. Bisa aja, tapi kalau misalnya kita bikin atau kita rangkai menggunakan 2 kawat, itu potensi dia melengkung ke belakang jadi lebih besar. Sebab dia nggak kuat menopang 2 layer kerang sekaligus. Mbak Kiki, kenapa kalau Mbak Kiki melintir kayaknya enak banget, tapi pas saya melintir ini. Nah, kuncinya yang mungkin nggak kelihatan ya kalau di video adalah saat melintir saya tuh selalu narik arah berlawanan Mbak Andini. Jadi 1 ditarik ke kanan, 1 ditarik menjauh. Nah itu akan menciptakan kualitas pelintiran tuh yang rata rapi kayak gini. Nah kalau dia pelintirannya itu rapi-rapi, jadi nggak ngeliut gitu ya, itu akan lebih mudah dibandingkan kalau kayak kurang dikasih tenaga atau kurang dikasih tarikan. Biasanya cenderung ngeliut atau bergelombang atau ya gimana ya, ya gitu deh. Nah ini salah satu kerang yang nggak masuk ya di cubles 2. Oh alhamdulillah ini masuk dengan kekuatan doa netizen. Maaf. Ini kan tadi layer pertama 3 ya, dirangkai dengan 1 kawat. Layer kedua ini sudah ada 3 juga, diletakkan selalu di antara kerang yang atas ya. Nah kemudian ini kan masih belum melingkar. Di bagian-bagian yang masih kosong inilah kita tinggal isi kerang lagi. Nah kalau posisi bagian atas ini kan yang ada benjonya ya atau nggak rata, pastikan posisi yang ada benjonya itu selalu di sisi luar. Jadi bukan di sisi bawahnya si kerang atasnya gitu. Kenapa kok gitu? Supaya kelihatan lebih bagus. Wah Mbak Iim, alhamdulillah bikin barengan dong kita. Ya ini tuh alhamdulillah ya, saya jualan bros ini kan dari 2006 lah. Bikin yang model pertama kali saya bikin bros belajar itu ya juga pakai kerang kayak gini.
di tahun-tahun lagi hamil Dimas. Nah sampai sekarang 2024 bros ini ya masih laku. Artinya ya memang beberapa jenis bros itu kayak selalu punya peminat gitu ya dari masa ke masa. Kemarin saya sempat sih ditanya, oh, kenapa sih kok kayaknya model-model bros tuh kayak gini-gini aja gitu, nggak terlalu banyak perubahan. Padahal kan kalau sudah lama berbisnis aksesoris harusnya punya skill produksi yang relatif lebih banyak dong ya. Iya bener juga pertanyaan itu. Tapi masalahnya adalah ya kita kan berbisnis aksesoris ya. Dijualnya ya yang laku-laku aja lah. Walaupun saya bisa bikin aneka model, tapi kalau maksudnya gini loh, ada beberapa model tuh yang kayak booming gitu, tapi ya sesaat aja gitu. Kalau kita sudah punya catatan mana-mana bros yang laku, dan kenapa kita harus berhenti membuat model bros itu gitu kan, ya realistis saja lah. Untuk menjalankan idealisme kita dalam membuat karya-karya seni yang indah dan bertahan hidup selama belasan tahun ini kan kita perlu kestabilan perekonomian ya nggak sih? Nah ini dia bentuk bunganya. Set. Dia, tapi wajar sih orang nanya gitu kan, apa namanya? Sebenarnya salah satu cara dia untuk memberi motivasi ya kepada kita untuk terus mengupgrade diri, melakukan perbaikan terus menerus, continuous improvement ya. Cuman ya balik lagi, kita juga pada saat dapat tantangan seperti itu, kita nggak harus semua saran itu diterima ya. Yang penting kita tahu lah alasan kita milih ini, ngerjain ini kenapa gitu. Pentingnya punya catatan sebenarnya di sana. Dengan kita tahu apa yang kita kerjakan dan mana sih titik-titik yang mendatangkan penghasilan, itu kita jadi punya apa ya, kekuatan lah kalau ditanya alasan-alasannya. Iya bener aku suaranya ngebas banget ya guys. Ya nih, ya sebenarnya nggak sakit sih, cuma ya lagi gitu deh. Jadi Sabtu kemarin ibu mertua saya meninggal dunia. Insya Allah husnul khotimah ya, mohon doanya teman-teman. Tapi memang nggak bisa dipungkiri sih, meski sudah hampir seminggu tuh masih sedih ya. Dan ya saya sih berusaha untuk gimana ya, melewatkan hari-hari ini dengan ya semacam lebih produktif mungkin ya, supaya nggak kepikiran. Tapi kadang-kadang masih keinget sih. Fatihah buat ibu ya. Oke. Nah ini tadi kita kan sudah bikin 2 layer ya guys. Kalau bikin 3 layer tuh relatif lebih susah lagi. Ya terima kasih ya Mbak Adini. Amin. Nah ketika kita bikin layer yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, itu otomatis kita harus lebih berhati-hati mengatur posisi manik-maniknya. Biasanya sih saya memulai dengan meletakkan di bawah satu dan satu lagi di atas. Terima kasih Mbak Ting Ting. Ini terima kasih buat teman-teman semua. Jujur saya belum bikin status sih di postingan. Biasanya saya suka berbagi cerita gitu kan di Instagram pribadi saya. Ini kayaknya masih kayak butuh energi ya balesin ucapan bela sungkawa satu persatu. Ya butuh waktu ya guys. Ini satu di atas, satu di bawah. Artinya nih kalau desainnya udah gini, seandainya teman-teman suatu saat dapat orderan bros yang modelnya panjang atau mau bikin kalung model panjang ya,
Ini kan bisa ya dikasih bunga satu lagi. Nah, mungkin sempat ingat dulu kita pernah bikin konektor masker. Nah itu kayak gini loh. Nah ya, ini basic bawahnya tuh kayak gini. Nanti bunga ini dipasang. Seret, di sini dikasih tali. Serat. Kayak gampang-gampangnya aja ya. Aslinya ya nggak segampang itu sih. Kalau pengen, ini pertanyaan Mbak Ting Ting. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih sekali teman-teman buat perhatiannya ya. Kalau mau dibikin kalung, ini kita bisa pakai kawat aluminium Mbak, atau kawat tembaga untuk jadi relnya gitu Mbak Ting Ting. Jadi kawat yang tebal tadi kita bentuk kayak huruf U gitu, baru nanti bunga-bunga ini nempel di kawatnya. Nah kemudian setelah dipasang di rangka yang bentuk U, ditutup sama sarangan gitu bagian belakangnya. Mudah-mudahan kebayang ya, tapi ntar deh kapan-kapan kalau misalnya masih belum terbayang kita buat bareng-bareng. Oke, terus nah ini kan benjolnya di dalam ya. Ini serba salah nih, tapi bagian lebarnya di luar. Kalau kita pasang benjolnya biasanya brosnya awal-awal nggak rata itu kayak gini. Tapi ya gitu, kalau kita pasang lebarnya itu yang di bagian dalam, brosnya nggak mekrok bentuk bunga. Itulah kenapa tricky banget bikin bros kayak gini nih. Antara udah milih manik-maniknya kadang-kadang nggak sama gitu ya. Ketebalan bros berapa layer? Saya pernah bikin sampai 5 layer Mbak Tino, dan alhamdulillah ya bagus aja ya. Cuma memang kalau dia di 5 layer itu setelapak tangan gini besarnya, brosnya tuh berat banget. Ya buat saya sih itu kayak nggak nyaman ya dipakai, tapi permintaan khusus memang pelanggan saya suka, dan dipasang di pinggang Mbak sama pada saat dipakai. Dan ternyata sih ya bagus-bagus aja ya. Jadi kadang-kadang memang itu balik ke kepedean dari orang yang mesen ya. Iya bener Mbak Ting Ting, saya setuju banget. Melihat bentuk kerang mana yang bisa dipakai dan nggak bisa dipakai itu skill tersendiri ya. Karena jujur kalau nggak terbiasa bikin bros model gini, itu sering banget menimbulkan frustasi atau perasaan kayak, aduh kok nggak bulet-bulet sih ini, terus kita putus lagi kerangnya, kita ganti lagi, atau bahkan nggak jarang tuh setengah jadi lah, nggak diterus-terusin kerang-kerang kayak gini karena ngerasa kok kayak jelek ya gitu, kok kayak nggak ini ya gitulah. Nah nanti yang bedain kalau dia makin tebal sama tipis itu di mana sih? Di diameter lempengan yang dipakai. Enggak buati, saya juga kadang-kadang ada momen saya kayak hang gitu, bikin apa salah aja. Ya tapi memang ya nggak bisa dipungkiri ya, karena hari-hari saya bikin bros dengan durasi 3-5 jam sehari ya, otomatis memang dari kapalan aja udah banyak banget. Kalau buat pemula apa nggak disarankan ya Mbak bikin bros model ini? Nah saran saya kalau buat pemula cukup bikin di layer 2 aja Mbak Andini. Kalau mau divariasi, di sininya dikasih ranting-ranting gitu ya. Itu alhamdulillah mungkin kalau mau lihat di Shopee koleksi Kiki, model bros yang ada ranting-rantingnya ini relatif laris, banyak yang suka. Iya ya Mbak Ting Ting, sayang aku mau buang. Ini sudah susah sih teman-teman. Saran saya kalau udah wicked banget gitu kawatnya, dipotong aja ya, karena sakit nahan di sininya pendek. Udah pendek banget. Halo Mbak Sisi, hai. Nggak apa-apa ya teman-teman yang belum nonton dari awal, nanti bisa lihat suara uangnya
di YouTube channel kita. Sebenarnya model ini tuh sudah dibuat beragam variasi sih ya. Cuman kadang-kadang tuh udah video bertahun-tahun lalu lah apa gitu, ketumpuk-ketumpuk, jadi mungkin nggak ketemu. Nah ini mungkin teman-teman di titik ini bakalan sering ngerasa brosnya itu kayak aneh, karena memang dia banyak yang belum melingkar ya, melingkar sempurna. Jadi harusnya di sini ada satu, harusnya di bawah sini ada satu, itu baru melingkar sampingnya, terus belum lagi di sebelah sini. Nggak apa-apa, ini sudah tinggal segini, bagian belakang kawatnya kurang lebih kayak gini ya guys. Nah ini dia sudah mulai meliuk-liuk ya, padahal kawatnya double, tapi dia ya relatif mulai susah lah lurus, presisi lurus. Nah, sehingga kalau udah di saat-saat gini, saran saya teman-teman harus punya meja atau alas yang rata, ditekan-tekan dulu. Ini penting banget ya. Banyak sekali orang yang nyekip step menekan-nekan ini, sehingga bunganya itu selalu terlihat nggak bulat. Karena apa? Karena nggak rata bagian bawahnya, dia jadi kayak berubah posisinya. Selanjutnya kita ambil lagi ya teman-teman kawat super. Saran saya kawatnya harus pakai yang 04. Walaupun 03 juga bisa sih ya, karena kan ini di double gitu teknik pemasangannya. Tapi kalau pakai 0,3 percayalah brosnya tuh nggak kokoh, kayak lebih ngeliut-ngeliut gitu. Nah benar. Nanti kalau nggak bundar ini kita bisa mulai menggunakan feeling. aduh. Kok jadi nyanyi? Oke guys, bismillah, kita langsung ini kawatnya dilipat jadi 2 ya. Terus kita sisipin nih di kerang ini, satu di atas, satu di bawah. Oke, nah gini aja. Udah, cara nyelipin tuh gitu aja, dia nggak akan lepas. Nah kita langsung, ini pastikan ujung sininya tuh sama panjang ya, supaya pas masukin kerang nggak balap-balapan. Oke, kita langsung masukkan lagi kerang untuk mengisi titik-titik yang masih kosong. Oke, gini ya. Ini misalnya di sebelah sini kita lipat bagian yang mulusnya. Ini kawatnya dari bawah kan ya datangnya, kita lipat, naikkan ke atas, set sampai di bawah, ditahan, lalu diputar. Bismillah. Ini harus sudah mulai banyak berdoa guys. Karena ya gitulah, kadang rasa-rasa indah, tapi kok semakin diterusin semakin bentuknya aneh gitu. Ini butuh doa. Ini lubangnya. Mbak Ki komennya menghalangi. Oh, komennya menghalangi. Oh, mungkin kurang atas gitu ya maksudnya ya. Iya, saya nggak tahu cara ngapus komennya gimana ya Mbak ini. Soalnya kan kalau live gini tuh nggak ada sendirian ya, nggak ada tim admin. Ternyata kalau orang live jualan online yang pakai IG tuh ada 2 orang, satu yang di depan kamera, satu yang di belakang kamera untuk menjalankan ininya ya, apa namanya, jadi handphonenya pun 2. Betul Mbak Ting Ting, yang kecil, yang yang pendek, yang ringan itu selalu diletakkan di paling atas. Kalaupun bahannya nanti diganti, maka memang benar yang paling besar-besar itu ditempatkannya di bawah-bawah. Atau kalau kita bikin juntai pun paling dekat ke tengah itu juntainya adalah yang besar-besar dulu ya. Makin menjauh dari center bros, dia akan pakai yang lebih kecil. Ini kalau sudah mulai kurang-kurang dikit bulatnya, kita harus sambil dikira-kira ya.
Jadi sebelum dipasang itu kita kayak dipas-pasin dulu, cocok nggak ya? Karena gini maksud saya, ini kerang udah tampak oke ya, tapi kalau kita melintirnya kepanjangan dia kayak menjauh gitu dari lingkaran bunganya. Jadi kadang-kadang bentuk bunga itu tidak tercapai bulat bukan karena kerangnya yang salah, tapi kita ngatur posisi ketinggian kerangnya itu kurang pas. Bayang ya, kalau dia di sini kan dia tampak bulat, tapi coba kalau kita panjangin 1 cm lagi, nah dia jadi aneh. Set, oke. Nah, kita habis itu diputar lagi. Ini teman-teman kalau bikin pakai warnanya nggak harus putih ya, cuma memang kebetulan yang lebih laku kalau di saya tuh yang kerangnya putih. Bikin warna macem-macem, kan kerang ini ada variannya macem-macem. Terus pakai dipadu mutiara putih itu juga hasilnya bagus-bagus aja kok. Ini kayak gini, mana lagi ya? Oh mungkin di sini nih masih kurang. 1 di sebelah sini. Oke, kita pakai yang mana? Nah ini sepertinya oke lah. Oke, alhamdulillah jadi mirip bunga. Cuma ada problem nih guys. Iya, lupa ambil tempat peniti. Jadinya nggak ada peniti. Ya ini nggak bisa dipakai. Ini kenapa nggak bisa dipakai? Karena posisi lubangnya itu nggak sesuai yang kita harapkan. Lihat nih. Nah ini posisi kawatnya kayak gini kan. Nah, itu kalau kita paksa bikin atau kita paksa pasang, bunganya nggak akan melingkar. Seharusnya kerangnya itu bentuk lubangnya seperti ini. Kebayang ya teman-teman cara milih kerangnya. Itu sayang nggak bisa bagus semua. Iya. Jadi kebayang ya kenapa bros-bros kayak gini nih tak semudah tampaknya. Tapi seru deh. Ini 3 layer ini udah relatif oke lah. Kesulitannya itu masih bisa dimaklumi. Kalau 5 layer udah pengen emosi kadang-kadang bikinnya. Biasanya kok sih kalau 5 layer saya tuh di antara tengah-tengahnya ini ada kayak mutiara yang berhamburan lah ya, supaya untuk menutup lingkarannya itu lebih presisi. Oke guys, kira-kira gini bentuk bunganya. Nah ini bagian belakangnya, dan bisa dilihat ya di sini kerangnya itu masih sisa banyak banget. Tapi biasanya nggak semua kerang yang sisa ini bisa dipakai. Nah biasanya kita sortir lagi nanti untuk dipakai di bros yang model lain. Yang nggak diagonal bisa dipakai yang di bros pakai kelopak itu mbak. Kan semua bros kelopak saya yang kelopak daun-daun mutiara itu semua pakai kerang ya, supaya daunnya nggak goyang. Nah padahal kalau dilihat di foto kan kayak nggak ada kerangnya, karena sebenarnya kerang itu buat penampang bawahnya, terus dia di atasnya ditutup sama kelopak daun. Nah nanti di bros-bros kayak gitu nggak apa-apa kalau pakai kerang yang kecil atau yang bengkok atau yang modelnya nggak sesuai harapan lah ya, karena nanti toh dia akan ditumpuk atau ditutup lagi. bener banget Mbak Tino. Aduh ya Allah, kelopak ini tuh susah banget dapatnya, padahal dia cantik banget ya. Ini untuk naruh 1 mutiara di tengah hanya pakai 1 mutiara air tawar aja ya. Nah ini kalau kita menguasai teknik pembuatan bros ini ya teman-teman ya, itu varian pengembangannya bisa banyak banget. Dibikin 1 bunga gini aja cakep. Terus kalau misalnya teman-teman punya dikasih juntai 3 gini di bawahnya ya, dipasang pakai paku juga cakep. Terus kalau misalnya punya lempengannya model macem-macem lah ya, itu bisa dipakai
Nah ini dipasang lempengan sedikit, di bawahnya dikasih juntai-juntai juga lah ya, semacam ini. Ini juga cakep. Bayangkan betapa banyaknya ide yang bisa dikreasikan dengan ini. Atau kalau misalnya dapat orderannya pengen bros yang tumpuk susun panjang, nah ini tinggal digabungin aja yang bros kecil, bros ini set, sama nanti di bawahnya ada bunga kecil lagi. Jadi deh dia bros bentuknya panjang. Iya bener. Ini tuh kayak tekniknya sama tapi segmennya itu beda. Yang suka model-model pakai lempeng itu biasanya relatif yang lebih modern ya. Kalau yang klasik-klasik dia sukanya bunga-bunga aja, nggak mau ada ornamen selain kerang dan mutiara. Iya bener. Bahkan kalau yang lagi hit sekarang itu satu bros kecil, satu bros besar dikasih rantai susun 2 nyambung gitu, jadi kayak bros jengyah ya. Bener, saya setuju banget sama Mbak Ting Ting. Semakin banyak nyobain, semakin sering salah, cie. Sebenarnya di situ ada banyak peluang atau apa ya, hal-hal baru yang bisa dipelajarin. Saya dulu pernah bikin kalung ya, tebel banget, itu dibuat dari 5 bunga kayak gini. Cukup nggak ya? Nah, jadi bunga gini doang, kelihatan nggak ya? Itu bagus banget hasilnya guys. Dikasih sama waktu itu tali yang tebel, jadi kayak kain lah ya, terus diikat buat fashion show gitu. Cetar membahana. Oke, gitu dulu ketemuan hari ini. Step terakhir tinggal dikasih lempengan lah ya, sesuai selera, pilih. Yang penting tuh lempengannya bisa nutup, brosnya bisa ketekan jadi bunga, dan penitinya bisa kepasang. Oke, gitu dulu teman-teman untuk ketemuannya hari ini. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung bisa tinggalin di kolom komen ya. Nanti kita buatin lagi video tutorial untuk bagian-bagian yang masih kurang jelas. Mbak, nyimpan kawatnya sisa gimana? Oh, nyimpan kawat sisa tetap ya. Nyimpan kawat sisa selalu di atas manik-manik. Jangan disimpan di sini. Jadi nanti kita sembunyiin di sini-sininya gitu Mbak Puri. Baru kita tutup di sini, potong. Jadi ujung kawat itu ada di tengah kerang-kerangnya. Mbak, kalau yang besar biasanya dijual berapa ya Mbak? Nanti bisa lihat di katalog koleksi Kiki ya Mbak. Itu macam-macam banget variannya. Biasanya sih yang mahal tuh justru mutiara air tawar yang kecil-kecilnya ya. Yang saya punya yang paling baru, yang model ini satu sama ini satu, terus dikasih rantai 2 susun dari mutiara air tawar, itu harganya 195.000. Karena yaitu rantai mutiara air tawarnya sih yang mahal. Kok bisa mahal? Sebab kalau kita beli mutiara air tawar 1 unta itu belum tentu bisa kepasang semua ya pakai paku. Jadi ya kembalilah sama kayak kerang ini, ada bahan yang harus kita beli tapi nggak bisa dipakai, dan itu harus dimasukkan ke dalam biaya pembuatan ya. Gitu dulu sharingnya teman-teman. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan bikin tambah semangat untuk bikin-bikin ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.